Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag yang akan gua bahas. By the way, gua sedang ada di Varkenoord. Ini training training centernya dari Feyenoord. Kebetulan anak gua sedang ada acara di sini dan gue antarkan, dan gue sempatkan juga bikin terkait dengan konferensi persnya. Seperti biasa gue ambil sumbernya dari manunited.com, di mana Erik ten Hag disebutkan kalau memuji fans supportnya di Selhurst Park. Ya, seperti kita ketahui bagaimana support dari fans luar biasa. Walaupun Manchester United tampil sangat buruk di pertandingan tersebut, nanti akan gue komentari. Sudah gue bikin reviewnya by the way. Dan Erik ten Hag juga mengaku bahwa memang performa dari para pemainnya ini tidak cukup baik. Berbicara di Sky Sport, BBC dan juga MUTV, ini konferensi persnya. Fans selalu berada di belakang kita. Ini jelas dan terlihat jelas ya. Ini merupakan penampilan yang tidak bagus, underperform. Kita tidak bisa beraksi atau bertindak seperti bagaimana kita inginkan. Tapi sejauh ini tentu saja ini tidak cukup baik. Kita sangat kecewa, tapi fans selalu berada di belakang kita dan kita sebenarnya terus ingin berjuang seperti yang fans inginkan atau fans lakukan. Saya sangat senang kepada fans, mereka selalu mendukung kita. Mereka juga melihat ya problem-problem kita. Anda harus bisa terus bersama, Anda harus mengambil tanggung jawab, dan fans memberikan support yang sangat besar. Kita seharusnya berperforma lebih baik. Sebagai Manchester United, kita seharusnya bisa berperforma dengan lebih baik. Para pemain yang tersedia harusnya bisa melakukan hal yang lebih baik. Ini adalah kekalahan yang layak. Performa tidak seperti yang kita harapkan. Selalu ada alasan ya kenapa kita tidak cukup bagus. Semuanya bisa melihat bagaimana lini belakang kita. Kita memiliki problem yang sangat besar, tapi pada intinya kita harus bisa mengatasinya. Kita harus melakukan yang lebih baik dari yang kita lakukan. Respect yang besar untuk Jonny Evans. Respect yang besar untuk Jonny Evans, di mana dia tampil untuk menggantikan Harry Maguire. Sebenarnya dia tidak siap untuk pertandingan, dan dia hanya memiliki waktu 2 hari untuk latihan. Ini merupakan salah satu contohnya. Tapi dia bisa bermain 90 menit, dan ini merupakan hadiah yang luar biasa dia melakukan hal ini. Tapi tentu saja dia tidak bisa bermain di level yang normalnya dia tunjukkan. Sepanjang musim kita memiliki problem yang sangat besar, dan saat ini merupakan kekalahan keempat di tahun ini. Dan ini tentu saja kalau dilihat yang merupakan problem yang besar juga, dan banyak waktu bagaimana kita seharusnya bisa mengatasinya. Tapi hari ini kita tidak mengatasinya. Saya tidak berpikir tentang masa depan saya. Saya mempersiapkan tim sebaik mungkin yang saya bisa. Kita memiliki banyak problem, dan fokus saya satu-satunya adalah bagaimana bisa berperforma lebih baik dengan tim saya. Saya hanya berpikir untuk bisa membuat tim saya ini lebih baik lagi. Kekalahan ini membuat down ya seluruh tim. Ya, Anda tidak bisa menyalahkan ini hanya kepada satu pemain. Ini merupakan performa tim. Jadi Anda tidak bisa melihat hanya dari satu pemain saja ya. Tentu saja ketika terjadi gol pertama ini seharusnya tidak terjadi. Tapi ini sebuah tim, karena mereka tidak mengikuti rencananya. Kita tidak bisa beradaptasi di situasi yang berbeda untuk berorganisasi, untuk mengkontrol situasinya. 4 pemain ada di sekitar bola, mereka memiliki lemparan ke dalam, dan ini seharusnya tidak terjadi. Ya, gol pertama seharusnya tidak terjadi. Ada 5 pemain di sana, dan ini merupakan sebuah gol yang seharusnya tidak terjadi karena kita memberikan instruksi yang jelas bagaimana seharusnya kita bertahan dalam situasi seperti itu. Mereka tidak membawanya ke atas lapangan, dan kita tentu saja terhantam. Tapi ini juga apa yang mereka tunjukkan ya. Di sisi kiri ada 2 pemain yang
dribbling ya, satu pemain, dan ini merupakan satu pertahanan yang sangat buruk. Tentu saja kita disebutkan juga kita harus terus berjuang. Anda tahu kalau hasil ini sangat merusak tentu saja ketika datang ke akhirnya. Tapi kita memiliki 9 poin untuk bisa diraih. Kita harus bisa fight untuk mendapatkan 9 poin tersebut ya, karena ada 3 pertandingan tersisa kan. Kita harus bisa memperbaiki di hari Ahad. Kita harus belajar dari pertandingan ini dan berkembang lagi. Mengenai disinggung juga support dari Jason Wilcox. Ya, dia ada di board ya. Kita bekerja sama dan pada akhirnya saya harus melakukan hal ini atau mempersiapkannya dengan pemain yang tersedia. Kurang lebih demikian ya. Ini ada banyak sekali komentar gua baca di kolom komentar. Terima kasih. Lalu juga di Twitter gua melakukan beberapa interaksi juga dengan Sobat Football United. Ya ini ada berbagai macam reaksi. Yang jelas intinya nomor satu, ada beberapa poin. Nomor satu adalah bagaimana memang performa tadi malam itu nggak banget. Gue tulis bahkan di Twitter, gue bilang kalau performa seperti ini, hasil seperti ini sering sekali mengakhiri nasib pelatih ataupun manajer di klub sepak bola. Memang tidak apa ya, buruk lah pertandingan tadi malam itu ya, dari sisi performa, dari sisi permainan, dari sisi hasil tentu saja, dari sisi fighting spirit. Menurut gue sangat-sangat jelek sekali, tidak berada di standar dari Manchester United. Ada banyak spekulasi apa yang akan terjadi dengan Erik ten Hag ya. Langsung aja gue bahas di video ini. Kalau gue ambil misalnya dari The Athletic, di situ ada sebuah artikel yang ditulis oleh Dan Sheldon. Dia membahas tentang dari sisi taktikal juga ya, analisa. Ada rekor juga yang pecah, yang tentu saja rekor yang tidak bagus. Apa yang akan terjadi di masa depan Erik ten Hag dengan setiap kekalahan yang diderita Manchester United dari sekarang dan juga sampai dengan akhir musim nanti, ini akan menambah tekanan kepada Erik ten Hag. Dan tentu saja ini masih bisa lebih buruk lagi. Ditambah ada kemungkinan ya akhirnya di final Piala FA menghadapi Manchester City tanggal 25 Mei nanti. Sir Jim Ratcliffe disebutkan akan membuat keputusan di musim panas nanti terkait dengan Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag sejauh ini dianggap juga oleh artikel ini tidak membantu situasinya karena bagaimana gaya permainan yang diterapkan di Manchester United. Selain itu juga bagaimana hasil yang didapatkan. Jean-Claude Blanc yang berada di Selhurst Park, interim CEO dari Manchester United, tentu saja akan melaporkan kembali ke Sir Jim Ratcliffe terkait dengan performa yang dia saksikan. Dan waktu ini terus akan bergerak dan spekulasi terus akan berkembang terkait dengan Erik ten Hag. Nah, terkait dengan spekulasi, gue juga sudah membuat polling di akun Twitter gue ya. Ada sekitar hampir 500 yang memberikan voting di sana, tepatnya 460-an, di mana ternyata 82% masih menginginkan Erik ten Hag stay di Manchester United. Di situ gue tuliskan ya, bagaimana setelah kalah telak, performa tidak bagus, ada cedera yang terus-terusan, lalu juga memperhatikan biaya kompensasi kalau pecat pelatih, lalu juga bayar kompensasi kalau mencari pelatih baru, situasi dengan financial fair play, dan manajemen baru yang belum mulai bekerja, lalu juga dilihat ketersediaan pelatih saat ini yang tentu saja gratisan, katakanlah demikian ya, tanpa kompensasi. Ini nama-namanya kan tidak bergerak, dari Thomas Tuchel, lalu Graham Potter, Gareth Southgate. Gue tahu ada mungkin fans Manchester United atau Sobat Football United yang menyebutkan tentang Zinedine Zidane ataupun juga nama-nama lain ya, Hans Flick dan lain-lain. Tapi kenyataannya nama-nama tersebut tidak pernah dikaitkan dengan Manchester United, paling tidak sejauh ini. Ini juga menunjukkan bahwa memang Manchester United mungkin tidak mengarah ke nama-nama tersebut. Ada 3 nama menurut gue yang paling sering disebutkan saat ini ya, yang gratisan katakanlah demikian, yaitu adalah Thomas Tuchel, Graham Potter, dan juga Gareth Southgate. Artinya apa? Kalau seandainya memang mengganti Erik ten Hag, ya pelatih inilah yang akan masuk ke Manchester United menurut gue. Pilihannya demikian, dan ini juga harus dilihat. Tadi malam ketika gue setelah menyaksikan, tentu saja ada emosi ya dalam membuat kesimpulan dan lain-lain.
Banyak juga mungkin Sobat Football United fans Manchester United pun juga demikian, pecat. Tapi di sisi lain, pecat saja ini tidak cukup. Ada beberapa komentar yang mengatakan kalau yang penting pecat dulu. No, gue nggak sepakat kalau yang penting pecat dulu, karena itu tidak mengatasi masalah. Nomor 1, harus mencari gantinya juga ya, itu nomor 2. Nomor 3, gue juga melihat bagaimana ada, selain memang permainan yang tidak berkembang tadi malam dari sisi teknikal yang menurut gue salah keputusan menempatkan pemain dan lain-lain, tapi di sisi lain pemain juga harus bertanggung jawab. Bagaimana attitude pemain di atas lapangan ya, banyak sekali yang underperform, banyak sekali yang tidak bisa fighting spiritnya itu keluar, dan ini membuat gue teringat bagaimana masa-masa terakhir dari Jose Mourinho, bagaimana masa-masa terakhir juga dari Ole Gunnar Solskjaer, bahkan dari David Moyes. Dan gue melihat bisa jadi ini ada ada siklus yang terulang, di mana pemain nampaknya sudah tidak ingin dengan pelatih. Mungkin ya, gue bisa jadi salah juga nih, lalu ingin throw manager under the bus. Mungkin bibit-bibit ini sudah ada, dan kalau memang itu yang terjadi, maka siklus ini bisa jadi akan terulang lagi. Nah, sekarang tinggal Ineos nih, bagaimana melihatnya. Gue bukan dalam arti gue pro Erik ten Hag dipecat ataupun stay, enggak. Gue berusaha untuk memberikan gambaran dari sisi yang lainnya, yang mungkin juga menarik untuk diperhatikan ya. Jadi keputusan apakah akan dipecat ataukah diteruskan, ini nampaknya juga harus memperhatikan banyak faktor. Salah satu faktor yang gue khawatirkan ketika dipecat adalah pemain-pemain ini, pemain-pemain dengan attitude yang nggak bener itu menurut gue. Gaji tinggi tapi mereka tidak bisa menunjukkan kualitas yang mereka harus tunjukkan sebenarnya. Mungkin setelah pergantian pelatih satu musim, mereka akan berperforma bagus lagi sampai dengan ada satu titik penurunan, dan mereka akan melakukan hal yang biasanya mereka lakukan sebelumnya, dan ini sudah terjadi dari zamannya David Moyes. Jadi ada semacam kayak kebiasaan turunan, kurang lebih demikian, dan menurut gue ini juga harus diperhatikan. Tapi ya jelas musim ini menurut gue banyak faktor yang mengakibatkan Manchester United terpuruk. Gue juga terus berpendapat kalau pelatih tentu saja harus bertanggung jawab. Ineos harus juga dengan cermat, cerdik, dan teliti untuk membuat keputusannya. Karena sekali lagi ya, hanya sepotong-sepotong itu tidak menyelesaikan masalah. Maksud gue ulangi lagi, kalau hanya memecat saja, ini tidak berhenti sampai situ loh. Harus lihat siapa yang akan masuk, dan sampai dengan sejauh ini pilihannya tidak banyak. Kita lihat akan seperti apa ya yang terjadi terkait dengan Erik ten Hag ini. Ada kabar juga kan yang menyebutkan kalau Bayern Munchen menginginkannya. Thomas Tuchel tentu saja akan cabut dari Bayern Munchen. Akankah menjadi pertukaran pelatih? Nah, bagaimana menurut Sobat Football United situasi ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.